Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih kaitan dengan masalah pembahasan wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi, itu i'tiqad sekalian perkara itu ia yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud asing sendirinya, pada menjadikan sama ada baik atau jahat, taat atau maksiat, sama ada fi'il ikhtiyari atau idhtirari. Bersalahan kata Mu'tazilah, bermula hamba itu ia menjadikan perbuatan yang ikhtiyari, maka sebab yang membawa akan katanya yang demikian itu supaya jangan nisbah kejahatan itu kepada Allah Ta'ala, karena mengenal ataupun mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan. Dan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Maka kita jawab, daripada ayat kita kata ahsanon itu makna mengetahui, dan khalikin itu makna takdir. Maka adalah makna maha suci Allah itu Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala yang dikira-kirakan. Maka telah menyebutkan mereka itu adalah yang bersekutu pada kejadiannya. Kebanyakan mereka itu, maka sebab itulah disebut pada hadis mereka itu majusi daripada umat ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusun hadhil ummati fa immaradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibni Umar. Bermula Qadariyah itu majusi umat ini. Maka jika sakit mereka itu, maka jangan kamu ziarah akan mereka itu. Dan jika mati mereka itu, maka jangan kamu hadir mereka itu. Riwayat daripada Abu Dawud dan Hakim dan Ibnu Umar. Berbicara masalah wahdaniyah,
wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, begitu pula wahdaniyah pada perbuatan. Yang dimaksud dengan wahdaniyah pada perbuatan hanya Allah sendirinya yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan hanya Allah sendirinya menjadikan sesuatu yang telah ada menjadi tiada, dan hanya Allah sendirinya menjadikan sesuatu yang belum ada tetap dalam keadaan belum ada. Artinya tidak ada satupun yang lain selain Allah yang mampu berbuat atau bersekutu atau membantu Allah di dalam melakukan sesuatu. Itu tidak ada. Baik itu perbuatan yang ikhtiari ataupun perbuatan yang idhtirari. Apa itu perbuatan yang ikhtiari? Perbuatan yang secara zahir ada hak pilih pada diri manusia. Perbuatan yang idhtirar, perbuatan yang tidak ada hak pilih bagi manusia. Contoh perbuatan ikhtiari seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Ada hak pilih bagi manusia secara zahir. Boleh dia memilih makan, boleh pula tidak memilih makan. Boleh memilih tidur, boleh pula tidak memilih tidur. Itu ikhtiar. Atau idhtirar. Idhtirar tidak ada hak pilih. Seperti hari kelahiran. Lahir dari perempuan mana, Batak, Aceh, Jawa dan sebagainya. Hari kematian, penyebabnya kematian. Jodoh pendamping dalam kehidupan, itu tidak ada hak pilih. Mau tidak mau, yang demikian pasti terjadi karena memang Allah telah menetapkannya dalam hal yang demikian. Maka perbuatan yang ikhtiari yang terjadi pada manusia dikategorikan ada bahagian perbuatan manusia itu secara majazi, bukan secara hakiki. Arti secara majazi, dilihat perbuatan itu berlengketan dengan tubuh manusia. Makanya dikatakan perbuatan itu perbuatan manusia. Yang pada hakikatnya manusia tidak memiliki sama sekali perbuatannya. Gepenan buat getanya watengku bahwa getanya yang mesedekah karena yang matpeng jaro getanya, yang tegrak juk ke urang ngan jaro getanya, maka gepenanlah getanya yang mesedekah. Begitu pula perbuatan yang buruk. Geanggap getanya yang tenak gop. Getanya yang fitnah gop. Karena itu biat bahasa dari lidah getanya. Yang bahasanya suara itu biat dari babah getanya. Gepenanlah getanya yang pembuat. Tapi pada hakikatnya itu bukan perbuatan kita. Allah yang telah menetapkan kita bersedekah pada waktu itu, pada hari itu, dengan jumlah yang sedemikian itu. Allah yang tetapkan. Allah pula yang menggerakkan tangan kita. Allah pula yang menempatkan tangan kita berpas-pasan dengan apa yang ingin kita ambil. Allah pula
yang mewujudkan sehingga terambillah uang melalui tangan kita. Allah pula yang menggerakkan tangan itu untuk mendekatkan kepada orang yang ingin kita sedekahkan. Allah pula yang menempatkan tangan itu berpas-pasan dengan orang yang ingin kita sedekahkan. Artinya, menya Allah hana kehendak pun kon kejadian sedekah bakwatannya hana terjadi. Menya Allah hana gerak jarawa getanyo, maka bakwatannya jarawa getanyo hana tergerak. Tah buat getanyo hana. Karena lengket perbuatan itu dengan anggota kita. Itulah yang dinamakan dengan perbuatan kita. Itu pula yang dinamakan dengan ikhtiari. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Kalau pendapat Mu'tazilah, segala perbuatan yang terjadi pada manusia itu hasil daripada kekuatan dirinya manusia. Itu hasil daripada kemampuan dirinya manusia. Itu hasil daripada kudrah dirinya manusia. Yang pendapat daripada Mu'tazilah. Jadi pendapat kaum Mu'tazilah, apapun yang terjadi pada manusia, khususnya itu ikhtiari, perbuatan yang ada hak pilih, itu 100% adalah perbuatan yang dilahirkan oleh kekuatan manusia itu sendiri, terlepas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum Mu'tazilah yang dikategorikan dalam pemahaman demikian dinamakan dengan kaum Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Satu kelompok yang meyakini bahwa kekuatan manusia yang dasarnya diberikan oleh Allah, dinamakan dengan kudrahnya manusia, mampu menghasilkan segala yang namanya perbuatan ikhtiari. Sehingga segala kebajikan yang terjadi pada manusia dan segala keburukan yang terjadi pada manusia itu 100% usaha manusia itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Pilih pajo keinginan draw dan usaha draw hana campur tangan Allah. Pilih hana jadi semajuh juga usaha draw, pilihan draw hana campur tangan dengan Allah. Maka kelompok ini disebut di dalam hadis oleh Rasulullah, itulah kaum majusi daripada umat Muhammad. Maka Rasulullah mengingatkan, apabila ada orang yang demikian di antara kalian, kata Rasulullah, dia itu sakit, jangan kamu mengunjunginya. Apabila dia mati, jangan kamu hadirinya. Artinya putra, haram tungku mutuah kita berteman dengan kelompok yang demikian. Karena itu pemahaman dan keyakinan yang sesat menyesatkan. Kenapa sesat menyesatkan? Bila mana ada bahagian perbuatan yang mampu dihasilkan oleh manusia dengan kudrah dirinya manusia, lepas tangan dengan Allah Ta'ala, berarti manusia sudah memiliki kemampuan sama seperti kemampuan Allah, yaitu mampu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang ada menjadi tiada, sehingga Allah tidak lagi esa dalam kudrahnya. Hana lewah daniyah bak buat. Pakan hana lewah daniyah, karena yang lain yang mampu buat, lagi Allah buat. Sehingga kam muttasil pada perbuatan itu sudah tiada. Menyehanale wahdaniyah ba Allah,
maka menunjuki Allah itu lemah. Bahkan lemah Allah, na bahagian buat li Allah han mampu gepebuat tenggu. Dah kebukti manusia payah ipubuat kederawa. Maka itunya watanyan Allah lemah. Kan lebih haya manusia. Kan lebih tegar manusia. Kan lebih berkuasa manusia. Karena dia itu sudah tidak butuh lagi kepada Allah. Bahaya tu. Menyena bahagian buat. Yang mampu tapi hasil kederawa. Dengan kudrah yang kan nebili Allah. Hanale campur tangan daripada Allah. Berarti manusia itu ada waktu tertentu tidak butuh kepada Allah. Menyena pemahaman laginya. Hotaba ayat tengku. Allahus samad. Allah itu tempat berpegang teguh. Artinya tidak ada sesaat pun kita dapat melepaskan diri daripada bantuan Allah. Menyahana gepegerak li Allah han tegrak. Menyahana gepeiem li Allah haitim teiem. Nyawatenyo ka mampu tagrak kedrawa. Ka mampu hasil kedrawa. Ka mampu iem kedrawa. Berarti sudah ada waktu tertentu dan bahagian tertentu manusia sudah tidak butuh kepada Allah. Nyo mustahil teguh. Dan keyakinan yang model laginya sesat menyesatkan. Mehi laginya tapi kon. Maka butegah-tegah. Ketika tak ucapkan kalimat nyo yang god-god dari Allah. Yang bruk-bruk dari ulun Tuhan. Butegah-tegah. Bila mana ucapan itu kita ucapkan di depan orang yang awam. Maka terpahamlah bagi orang awam. Berarti yang bruk-bruk dari drama makhluk. Kon dari Allah. Yang dari Allah cuma yang god-god. Hana beda getanyo dengan Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah mendakwakan. Allah mesti melakukan silah dan aslah. Mesti yang gepubuat oleh Allah yang god-god. Dan yang lebih-lebih god. Karena tidak layak dibangsakan sesuatu yang hana God kepada Allah. Maka ditolak oleh ulama-ulama ahli sunnah. Karena mereka itu berdalil dengan dalil. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Sebaik-baik maha pencipta. Mereka itu berpendapat. Hanya Allah. Maha pencipta yang terbaik. Berarti pencipta itu banyak. Manusia mampu menciptakan dengan sendirinya. Tetapi ciptaan manusia kurang bagus. Yang bagus hanya ciptaan Allah. Karena Allah melakukan hanya yang baik dan yang terbaik. Menyata pegah menanteku. Yang god-god dari Allah. Yang brok-brok dari drawa manusia. Berarti kasantut antara Allah dengan manusia. Dah santut. Allah gepelahe yang god-god. Manusia ipelahe yang brok-brok. Santut berarti. Sama-sama mampu melahirkan sesuatu. Sama-sama mampu mewujudkan sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Cuma beda yang dihasilkan. Yang dihasilkan oleh Allah dengan perbuatannya. Yang baik-baik. Yang dihasilkan oleh manusia dengan kudrahnya. Yang buruk-buruk. Empat beda teman manusia yang makhluk. Nyo bahaya tu. Yang betul pakiban. Allah sendirinya. Karena Allah itu wahdaniyah. Menjadikan segala yang baik-baik. Allah sendirinya. Karena Allah itu wahdaniyah. Menjadikan segala yang buruk-buruk. Menyata pegah Allah pegat yang buruk-buruk. Maka lagi-lagi kata pegah Allah buat-buat buruk. Menawaji. Terhitung God dan buruk. Wataya buat nyan kamu ikat dengan makhluk. Si galam buat nyan diikat dengan tubuh makhluk. Maka hana gekun buat nyan God dan buat nyan bro. God nyan a'rat. Sifat daripada makhluk.
Bro, nyan a'arat sifat daripada makhluk. Maka hana mengikat sifat makhluk dengan Allah. Karenanya God dan bro, nyan hana mesangkut paut dengan diri Allah. Pajan terhitung God. Wat dia buat tersebut kan terjadi makhluk. Pakan gekun bro. Karena buat tersebut kan terjadi bak makhluk. Pakan wat dia terjadi bak makhluk kagekun God dan kagekun bro. Yang pertama. Hanya makhluk yang terikat dengan aturan. Hanya makhluk yang terikat dengan hukum. Gepenan buat nyan God karena sesuai aturan. Gepenan buat nyan God karena sesuai dengan hukum. Gepenan buat nyan bro karena mepok dengan aturan. Gepenan buat nyan bro karena bertentangan dengan hukum. Allah sang pemilik hukum. Bukan zat yang dikenakan dengan hukum. Karena Allah pun yang gepubuat hana terikat dengan hukum dan aturan, maka buat Allah hana gekun God, hana gekun bro. Yang kedua, pakan baru gekun God dan bro ketika perbuatan itu telah berlengketan dengan diri manusia. Karena hanya manusia ketika dia melakukan kembali kepadanya manfaat dan kembali kepadanya mudarat. Allah ketika melakukan sesuatu tidak mengambil kepentingan, tidak mengambil keuntungan, tidak mengambil manfaat, tidak mengambil faedah. Begitu pula ketika Allah melakukan apapun tidak kembali mudarat kepadanya. Tidak kembali hal yang tidak bermanfaat baginya. Menyetekedi buatnya. Ipu buat le manusia. Ngan ipu buat-buatnya kembali manfaat. Kembali faedah. Kembali kebajikan kepada manusia. Maka dinamakan perbuatan itu perbuatan baik. Artinya dengan sebab ipu buat perbuatan itu mendapatkan pahala sehingga mendapatkan syurga. Atau menyelam dunia dengan sebab melakukan perbuatan itu mendapatkan kemuliaan, sanjungan daripada manusia. Gepenan buat God. Bila mana dengan ipu buat perbuatan tersebut melahirkan mudarat. Berakibat mendapatkan azab neraka di akhirat. Mendapatkan cemoohan daripada manusia, fitnah dan sebagainya, dinamakan perbuatan buruk. Maka God dan bro, pajan mulai tanilai ketika perbuatan yang kalengket dengan tubuh manusia. Ketika perbuatan itu masih berlaku pada dirinya Allah yang dinamakan dengan perbuatan Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan baik dan perbuatan itu tidak dikatakan buruk. Lalu itanyang leurun tanyang. Man Allah gepu buat-buat bro? Hana? Pakan hana? Jawabannya karena buat Allah hana terhitung God, hana terhitung bro. Sawatit yang pu buat-buat bro? Manusia. Bahkan manusia yang pu buat-buat bro, karena ketika buatnya terjadi bak manusia, menyemua manfaat atau buat tersebut gekun God. Sesuai dengan hukum yang lagi pu buat gepenan God. Menyemua mudarat atau manusia bak watai pu buat gekun bro. Menyemupak dengan aturan hukum juga gekun dengan bro. Maka buat Allah hana gekun God, hana gekun bro. Buat Allah kidam. Buat Allah baka. Sedangkan bro dan God baru. Pajan punna bro ketika mulai na manusia. Pajan punna God ketika terjadi na manusia. Sigolam na manusia. Hana God, hana bro. Hana senang, hana susah. Hana sulit, hana mudah. Atranyan mendum a'arat. Sifat yang mengikat dengan makhluk. Karena sifat yang mengikat dengan makhluk, maka ban-bandumnya adalah makhluk. Yang namanya makhluk
awai orjihana kedudojih baruna. Pajanna ketika berbarengan dengan nama makhluk. Kamu tahu? Noile putra nama salah. Na pertanyaan. Na yang kurang mufhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya 50 ribu itu kalau menciptakannya Allah. Kata bukan perjanjian al-laful mahfud. Yang itu yang kedua, menjadi sirolog itu kata Allah dalam neraka. Tapi lagi ada si A. Bukan Allah menciptakan makhluk yang sedangkannya kamu mau tujuan si A. Yang itu. Tapi yang terwakil takdir bisa berubah yang Di mana? Hukum? Taklid. Oh, takdir. Yang pertama, baca-baca nah. Yang pertama, kenapa Allah menjadikan makhluk ini padahal Allah sudah mengetahui tujuannya mana? Jadi tujuan hakikat Allah menjadikan makhluk adalah untuk tajalli. Ini tujuan pokok. Untuk genek puturi drawa Allah bak getanya. Nyanta kaya dengu. Hana tujuan lain. Tujuan Allah menjadikan makhluk untuk genek puturi drawa bak getanya oleh Allah. Di antara bahagian tujuan geputuri drawa, Allah mampu menjadikan makhluk yang menghambakan diri kepadanya. Yang kedua maksud, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adik tujuan pokok apa? Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Siapa sebenarnya Allah? Seandainya Allah tidak menampakkan hasil ciptaannya, sungguh kita tidak akan kenal siapa dianya Allah. Ketika kita bertanya, kalau Allah sudah tahu si A itu ahli neraka, kenapa pula Allah menciptakannya? Jawabannya karena Allah ingin memperkenalkan diri kepada kita. Menyatakan yang diciptakan oleh Allah cuma asal syurga mentang-mentang. Nyo timbul pertanyaan lah. Apakah Allah tidak punya kemampuan menciptakan satu lagi neraka? Nyo pasti namanya. Itulah membuktikan Allah alimun, maha mengetahui. Si hamba pasti akan bertanya yang demikian. Ketika Allah menciptakan ulun carang memandum misalnya, akan timbul juga masalah. Tidak mungkinkah Allah mampu menciptakan yang bodoh dan yang terbodoh? Kalau Allah gepegat yang god memandum, tidak mungkinkah Allah mampu menciptakan yang buruk? Ini akan masalah dong. Makanya Allah wujudkan sesuatu itu yang berpasang-pasangan secara berlawanan. Ketika Allah nepegat panjang, nepegat end. Yang pertama bertujuan untuk Allah menjelaskan kepada kita panjang lagi nyo, end lagi nyo. Yang kedua Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Allah mampu menciptakan panjang, mampu pula menciptakan pendek. Yang ketiga, agar kita paham bagaimana yang dimaksud dengan panjang, makanya Allah ciptakan pendek. Begitu pula bahkan Allah menciptakan orang taat dan orang maksiat, ahli surga dan ahli neraka. Yang pertama Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah mampu berbuat segala-galanya. Perbuatan Allah tidak ada yang veto. Dia gepegat mana, dia gepegat medeh, dia lagi. Berarti hana yang mampu atur daripada Allah. Karena Allah tidak butuh kepada mukhasis tukang yang atur. Yang kedua, untuk genuk purna katanya. Menyahana berlawanan li katanya hana tate'ah tunggu. Tate'ah God karena nabruk tunggu. Tate'ah panjang karena naik tunggu. Tate'ah asal syurga karena nagepegat sabatu asal neraka. Yang kecontoh bagi katanya. Makanya Allah memberikan contoh. Jangan engkau lakukan seperti orang sebelumnya. Karena mereka itu adalah para ahli neraka. Bahkan kejadikan sebahagian ahli neraka. Nyakjut ke pelajaran bagi katanya. Yang lagi nyan baik kapu buat boh. Nyan buat ahli neraka.
Jadi sebagai pembelajaran ke katanya, sebagai contoh ke katanya, yang tujuan pokok tengku, pakan Allah gepegat laganyan, genek puturi draw abak katanya. Makanya Allah ciptakan makhluk yang raya cukup raya. Toh yang raya itulah falak. Pakan raya tetap gepegat. Sebab makhluk pasti akan bertanya, Tuhan mampu gepegat oleh Allah Ta'ala yang lebih raya daripada dunia? Yang lebih raya daripada Mataurah? Yang ubud pi cukup ubud. Kumun, sel, molekul, atom cukup ubud. Pakan gepegat yang cukup ubud, Allah Maha tahu. Ketika Allah telah menciptakan sesuatu yang sangat besar, pasti akan yang bertanya, yang paling ubud, Tuhan mampu? Nah, kasaboh. Yang kedua, putra kedua, takdir. Takdir tidak akan berubah. Takdir itu tidak akan berubah. Qada, qadar. Itu rukun iman yang keenam. Apa itu qadar? Hukum Allah. Apa itu qadar? Hasil yang telah dihukum oleh Allah. Maka qadar itulah takdir. Takdir tidak akan berubah. Bila Allah telah menetapkan model A, pasti A yang akan terjadi. Bila Allah telah menetapkan model B, pasti B yang akan terjadi. Karena ketetapan Allah yang ditentukan dengan iradahnya, itulah yang akan dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya. Maka takdir itu hasil daripada ketetapan iradahnya Allah. Kalau takdir bisa berubah, berarti Allah telah melakukan sesuatu dengan kudrahnya sebalik apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Menyena terjadi laginya, nepubuat oleh Allah bertentangan dengan ketetapan iradah, sama dengan terjadi pada Allah. Yang pertama, lupa. Pakan Allah gepegat laginya, hana tinggal gele putra yang kali ditetapkan nilikut. Atau lupa, Allah itu melakukan sesuatu ingin menentang dengan keinginannya. Allah itu melakukan sesuatu ingin menentang dengan keinginannya. Berarti Allah plan menyebahasa katanya. Orangnya menau sehingga kamu deh. Orang jih medeh sehingga kamu nau. Menyalahkannya maka mukhalafahlah dengan firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Menyatakan di sigaga sapua. Orangnya gepegah li Allah yang taat-taat dan mau syurga. Yang janji Allah. Toto kiamat, alah hai ku habis sapua. Gula je mendum tu. Makanya hanjat plan-plan ba Allah. Menyajit plan-plan ba Allah. Lagi terjadi ba gedanya. Tak Honda rencana tanah jak ubang ladeh. Golom tro ubang ladeh. Alah. Bak bakso mentang. Ha, kalau Allah na laginya. Hana. Apapun yang telah ditetapkan Allah dengan iradahnya. Itulah yang akan dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya. Maka ketetapan Allah berkaitan dengan makhluk semua telah ditetapkan. Itulah takdir. Putra ketetapan Allah atas makhluk yang dinamakan dengan takdir hana sawatepua. Pajan baru tatepua ahwat akan terjadi. Oh laganya lagu takdir Allah. Berubah tidak akan berubah. Kah nalam. Yang ketiga ada lagi tadi. Putra betul lah. Hana le kabeh. Mungkin nejuk mik kadang nak perle geneknya. Gena tanya. Long kadang kageduanya pastina ya. Ya, tiba. Assalamualaikum. Ya. Jadi dengan arti kata lain, tanyanya permainan Allah. Sebab hai kagakku untuk ingin mengetahui
Nya. Jadi karena kaget tepu oleh Allah nyo ji ukur lagi nyo maka ji lun pegot menau menan. Jadi je ke bahasa permainan Allah menyatakan secara gasanya menan cuma takun baik menan. Sama bandingan lagi kejadian sidro ayah red iluwa lampasai tunggu. Na red iluwa na tapi baik tak pegah bago handaya karena ayah dro yang tutu iluwa. Nya tutu iluwa tutu bibi tunggu tapi baik pegah-pegah bago hana adab karena nyan ayah. Begitu pula nya demikian nya tapi baik tak pegah menan hana adab. Nya sit nya. Pada hakikatnya hana yang atra kita nyawa niku. Mandum-mandum atra Allah. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kita, berarti Allah yang menjadikan segala perbuatan kita. Kalau Allah yang menjadikan segala perbuatan kita, sama dengan Allah telah menetapkan apa saja perbuatan yang akan berlaku pada diri kita. Cuma agar kita keluar daripada pemahaman Jabariyah, maka kita mengakui yang namanya ikhtiari. Ahli sunnah wal jamaah menduai pendapat Qadariyah dan Jabariyah. Tidak berpegang cuma satu kepada Qadariyah, pula tidak berpegang satu kepada Jabariyah. Mendua geputepat. Nyan kenyan ahli sunnah. Artinya putra, ketika terjadi perbuatan pada manusia yang perbuatan itu ikhtiari, yang secara zahir seolah-olah nahak pilih. Padahal hana hak memang kalau ditetapkan laganyan. Terjadi pilih memang Allah telah menetapkan laganyan kapilih. Saya kira Allah hana ditetapkan laganyan kapilih, hana tekapi roh keinginan untuk pilih. Pakana keinginan untuk pilih. Karena Allah memang kalau ditetapkan laganyan kapilih, baik lagaji. Menyalagaji baik kapilih. Nya ketetapan Allah. Makanya Allah kan ditetapkan laganyan, makanya mau pilih menang. Nah perbuatan katanya hana. Dengan sebab terjadi keinginannya lautak katanya. Gekenlah katanya yang berkeinginan. Dengan sebab buat yang terjadinya bak jarawa katanya. Gekenlah nyan buat katanya. Pada hakikatnya yang melahirkan perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Sama seperti contoh. Karena takkan lahir. Mameh ia dengan sebab retakau dalam. Tak pegah tu takau yang pemameh. Pada hakikatnya kan. Siapa pemameh? Allah Ta'ala. Allah yang pemameh kan takau. Cuma dengan sebab retakau. Watatakan kena ngapui. Tak pegah tu. Apui yang petutung. Padahal kan. Allah yang petutung. Kena ngapui sebab. Begitu pula. Siapa tumbukkah? CJ padahal kan Allah yang penggerak jarawa petumbuk ji. Cuma melalui sagai jarawan hidup bak tubuh CJ, gekenlah buat CJ. Dah takdir. Apa yang akan terjadi bak getanyo, yang kena takdir. Yang hana terjadi berarti hana takdir. Na berubah hana. Lagi saat ini. Maka Allah getakedi getanyo agam. Agam tapi yan. Han untuk wata ujung-ujung je kinang hana yan. Je kehinau maksudnya takdir hana berubah. Allah getakdir bak getanyo inang. Yan inang tapi mati. Hana je kagam je. Oh na tengkui operasi, dah operasi pi kagam. Inang je nan. Oh na tengkui operasi, dari operasi pi inang agam yan. Na pernah berubah. Yang kenyang kehendak Allah getakdir getanyo maknyo ayahnya hana berubah tetap laganyan nyan mak sampai mati itu nyan ayah sampai mati kan hana untuk bat tengah-tengah untuk kagadah tersiat untuk minta mak lain untuk lahir mak kedua hana nyo ke maksud takdir tidak berubah
Kalau Allah dari pertama mentakdirkan kita penghuni syurga, pasti syurga. Cuma Allah wujudkan sebab. Sebab tamang syurga butaan. Sebab tamang syurga butaan. Maka dalam kehidupan dunia, gepelahi hamba tersebut sebabnya. Dah sebab gepelahi hamba tersebut udip dalam taat. Yang ke sebab sagai. Sama lagi sebab ketutung berkena ngapui. Maka gepelahi oleh Allah Ta'ala bit-bit lengket apui dengan kaya ya. Untuk perleh berubah, bati beriput liangin. Gepelahi oleh Allah Ta'ala terjadi put bangin. Padahal dahana iput Allah mampu geperubah. Dahana kena ngapui mampu gepututung. Dahana tepeh dengan taka mampu gepumameh. Wallahu a'lam bissawab. Kabeh? Wata-wata kabeh? Kampung kan? Nya. Tapi baik takun menan. Nya. Nya tu Tuhan Ali. Aku yang menentukan, aku pula yang bisa merubahnya. Yang gimana? Aku yang menetapkan, aku pula yang mampu merubahnya. Merubah sebelum ditetapkan. Makanya kalimat dibaca dengan ayat bahasa Arab. Dengan bahasa Arab je. Yang kan lagi bunyi lagu tu. Aku mencintai, aku pula yang didustai. Sang kemenang tang dia kan. Jadi aku yang menetapkan, aku pula yang akan merubahnya. Jadi Allah yang tetapkan keadaan sidadra urang, Allah pula yang wujudkan perubahan. Artinya menang. Yang tetapkan urangnya dari God ke bro, sawa tetapkan Allah. Yang wujudkan dalam kejadian nyata berubah dari God ke bro, yang siapa buat Allah sih. Yang tetapkan seseorang itu dari bro ke God, sawa tetapkan lagi Allah. Yang wujudkan dalam kejadian di lapangan sehingga wujud perubahan daripada buruk ke God, yang siapa buat Allah. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita, itu sebenarnya adalah keinginanku, kata Allah. Tidak ada keinginannya, itu semuanya adalah perbuatanku, tidak ada perbuatannya. Makanya ada dua istilah, hidayah dan taufik. Apa itu hidayah? Allah memberikan pemahaman kepada kita. Ini yang benar. Sedangkan itu salah. Nyokonyo doa katanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Jadi ya Allah. Menyanyan bro. Nepedeh baklon berbibit bro. Menyanyan God. Nepedeh mah baklon berbibit God. Dan nebi kekuatan kelong beik long pejiuh yang bro. Nabi kekuatan kelong beik lempu buat yang God. Nyo taufik ke penan. Apa itu taufik? Allah memberikan kemampuan atau kekuatan kepada kita. Sehingga dengan kemampuan dan kekuatan serta kesempatan. Kita mampu melakukan yang terbaik tersebut. Yang taufik ke penan. Makanya hidayah dan taufik nyo berbeda dong. Bila disebutkan di dalam satu ayat. Hidayah dan taufiknya maksud beda-beda. Karena dalam kaedah idza jatama'a iftaraqa. Ketika disebut dalam satu ayat dikumpulkan hidayah dan taufik, itu maksudnya beda-beda. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila disebutkan pada lain ayat, di ayat itu hidayah, di ayat sana taufik. Idza iftaraqa ijtama'a maksudnya satu. Ya hino beda. Pemaksud hidayah hanya sebatas petunjuk Allah, itulah siratal mustaqim. Putra siratal mustaqim itulah Al-Quran. Yang kerja hidayah dulu. Watele getanyo merempak petunjuk daripada ayat Allah. Maka getanyo merempak hidayah. Tapi kalau tentang taufik dulu. Cukup ramai orang terpuas salat duha cukup jai pahala. Tapi ramai cik dihana pun buat. Cukup ramai tepua bahawa kerubuan yang cukup raya fadilah. Tapi ramai cik galang getem. Hidayah karena kagi yakin yang God.
kagak patih nyan God, kagak tepua nyan God, tapi Allah belum memberikan taufik, makanya galau mupu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.